Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Insyaallah pertemuan kita kali ini kita masuk ke surah Al-Buruj. Surah yang ke-85, jumlah ayatnya 22 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Surah Al-Buruj ini menjelaskan tentang orang-orang yang menentang Nabi Muhammad akan mengalami kehancuran. Dan di sini juga dijelaskan di hadis Imam Muslim ada kisah Ashabul Ukhdud, termasuk di bagian dari penjelasan surah ini. Nah, mari kita mulai bersama-sama. Ta'awud, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul hariq. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, minasyaitani, dari godaan setan, ar-rajimi, yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, ar-Rahmani, yang maha pengasih, ar-Rahimi, yang maha penyayang. Was-samaa'i dzatil buruj. Ini Allah memulai surah Al-Buruj dengan sumpahnya dengan langit, ya, dengan sumpah langit. Was-samaa'i, demi langit. Dzatil buruj, zati itu yang mempunyai, al-buruji, gugusan bintang. Jadi Allah bersumpah dengan langit yang memiliki gugusan bintang. Wal yaumi, dan demi hari, al-mau'udi, yang dijanjikan, yaitu hari akhirat, hari kiamat. Wa syahidi, dan yang menyaksikan, wa masyhudin, dan yang disaksikan. Qutila, dilaknat, ashabul ukhdudi, kaum pembuat parit. Nah, ini kisah tadi, ya, kisah ashabul ukhdud. Dilaknat atau celakalah para pembuat parit. Pembuat parit seperti apa? Ini ayatnya Allah lanjutkan di ayat 5, an-nari dzatil waqud, an-nari, api, dzatil waqudi, yang mempunyai kayu bakar. Jadi ada kaum para pembuat parit, ashabul ukhdud itu membuat parit, kemudian paritnya diisi kayu bakar, kayu bakarnya dibakar menjadi api yang berkobar, Idhum, ketika mereka, alaiha, di atasnya, qu'ud, mereka duduk. Wahum, dan mereka, ala ma yaf'aluna, atas apa yang mereka lakukan, bil mu'minina, terhadap orang-orang mukmin, syuhud, mereka menyaksikan. Jadi ashabul ukhdud, yang firman Allah ini, ya, qutila ashabul ukhdud, dilaknatlah atau binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu pembesar Najran di Yaman. Jadi
Yang menyuruh membuat parit ini adalah para pembesar di Najran atau rajanya. Ketika mereka alaiha di atas Ukhdud itu, di atas parit, qu'udun mereka duduk-duduk. Jadi mereka duduk di atas parit. Siapa? Ya ashabul Ukhdud. Wahum dan mereka ashabul Ukhdud itu ala ma yaf'aluna atas apa yang mereka lakukan bil mukminina terhadap orang-orang mukmin syuhudun mereka menyaksikan. Jadi ashabul Ukhdud itu menyaksikan apa yang dilakukan mereka terhadap kaum mukmin dengan parit itu. Wama nakomu dan tidaklah mereka menyiksa minhum di antara orang-orang mukmin itu illa kecuali ayyuk minu mereka beriman billahi kepada Allah al-azizi yang maha perkasa, al-hamidi yang maha terpuji. Jadi ashabul Ukhdud ini kisahnya adalah seorang raja atau raja Najran di Yaman gitu ya, dia memerintahkan pasukannya untuk membuat parit. Nah, awal mula kisah pembuatan parit ini karena raja tersebut memiliki seorang tukang sihir. Nah, tukang sihir ini merasa usianya semakin tua, merasa ajalnya semakin dekat. Jadi dia bilang kepada raja minta untuk dicarikan penerus yang akan dia ajari sihirnya. Nah, kemudian mencarilah raja seorang anak yang pintar yang bisa diajarin sihir oleh tukang sihir kebanggaan raja ini. Dan ketika ketemu pemuda itu, diajarin tukang sihir di tempat tukang sihir, tempatnya pemuda di dekat kerajaan gitu ya. Di tengah-tengahnya ada seorang rahib. Ketika pemuda ini datang ke tukang sihir, dia lambat karena mampir di tempat rahib. Ketika pulang dia lambat begitu terus. Akhirnya pemuda ini cerita ke rahib kalau dia sering dipukul sama tukang sihir karena lambat, sering dipukul keluarganya juga karena lambat. Dan si rahib menasehati kepada si pemuda agar dia bilang saja ke tukang sihir kalau kamu lambat karena keluargamu yang nahan kamu. Kalau datang ke keluargamu, kamu lambat karena tukang sihir menahanmu. Nah, akhirnya aman keterlambatan ini. Tetapi suatu saat terjadilah kejadian gitu ya. Ketika pemuda ini lewat jalan, ada hewan yang menakutkan, semua orang takut dengan hewan ini. Akhirnya dia bilang, ya Allah, tukang sihir yang benar ilmunya atau rahib? Kalau memang rahib yang benar, ya Allah tolong bunuh hewan yang menakutkan itu. Akhirnya dia ngambil batu, dilemparkan dengan menyebut nama Allah. Dan hewan itu benar mati dengan lemparan batu dan menyebut nama Allah tadi. Akhirnya si pemuda semakin yakin bahwa ilmu yang disampaikan oleh rahib itu yang benar. Kemudian datanglah pemuda itu ke rahib dan menceritakan apa yang dialami. Rahib bilang, engkau jauh lebih hebat daripada aku, kata rahib. Maka engkau akan diuji. Kemudian suatu hari ilmunya pemuda ini mulai dikenal oleh orang-orang. Dia bisa, tadi ya ada hewan menakutkan, bisa terbunuh dengan dilempar batu sama dia. Kemudian dia bisa mengobati berbagai macam penyakit. Nah, kabar kehebatan pemuda ini akhirnya terdengar oleh anak buahnya raja gitu ya, oleh pasukan raja. Nah, salah satu anak buahnya raja itu ada yang buta. Akhirnya dia datang kepada pemuda ini membawa hadiah yang sangat banyak. Dia bilang, wahai pemuda, tolong sembuhkan aku dan engkau akan mendapatkan semua hadiah yang aku bawa. Kata pemuda, aku tidak bisa menyembuhkan. Loh, katanya kamu pintar menyembuhkan gitu ya. Yang menyembuhkan adalah Allah. Siapa Allah? Kata anak buahnya raja tadi. Allah itu Robku dan Robmu. Jadi kalau kamu mau minta sembuh, minta ke Allah, minta ke Rob. Akhirnya dibimbing pemuda itu dan orang ini
beriman kepada Robnya pemuda, kemudian didoakan sembuh dan sembuh. Besok harinya dia datang ke raja lagi seperti kebiasaannya, dan raja tanya, loh kamu kok sembuh? Iya, saya disembuhkan oleh pemuda itu. Tahu rajanya ini tahu kalau pemuda itu adalah anak yang dididik sihir. Oh, berarti sihirnya sudah berhasil, ilmu sihirnya sudah matang. Akhirnya dipanggillah oleh raja si pemuda tadi dan ditanya, siapa yang menyembuhkan ini tadi, menyembuhkan anak buahnya tadi. Si pemuda bilang, yang menyembuhkan Robku dan Robmu. Apa Robmu dan Robku? Aku, karena si raja memang mengaku sebagai Tuhan, mirip dengan Fir'aun. Tetapi akhirnya pemuda itu dipaksa gitu ya sama raja, pokoknya dia harus meninggalkan agama, disiksa sama kayak tadi anak buahnya juga disiksa. Akhirnya mereka disiksa, lama-lama si pemuda ini keluar kata-katanya kalau dia mengerti ilmu itu dari rahib. Akhirnya rahib dipanggil ke tempat raja, dibunuh. Cara bunuhnya itu digergaji dari tengah kepala sampai ke bawah, dibelah dua. Meninggal si rahib karena disuruh meninggalkan agama, tidak mau. Kemudian bawahannya tadi yang sembuh dari buta disiksa juga, digergaji juga, akhirnya meninggal juga. Nah, sisa pemuda ini. Kemudian pemuda ini disuruh kembali ke agama, kembali ke kafir gitu ya, tidak boleh beriman kepada Allah, dan dia tidak dibunuh kalau dia mau kembali mengakui raja itu sebagai Tuhan. Tapi pemuda menolak. Akhirnya kalau pemuda ini nggak langsung digergaji sama rajanya, karena rajanya tahu ini nih pemuda yang hebat, sudah dididik sejak lama gitu ya, kan aset luar biasa. Sehingga anak ini, pemuda ini dikirim ke gunung dengan pasukannya gitu ya, dengan tentaranya dibawa ke gunung. Kalau dia mau kembali ke agamanya atau kembali ke kafir gitu ya, maka jangan bunuh dia, bawa dia kembali. Tapi kalau dia tidak mau meninggalkan agamanya, bunuh di sana. Nah, ternyata pemuda ini berdoa, ya Allah tolong selamatkan aku dengan caramu. Ternyata pemuda ini Allah kabulkan selamat, dan gunung itu kayak gempa gitu ya, gunungnya bergoyang, semua pasukan raja tadi terguling-guling dan meninggal. Si pemuda kembali kepada raja. Raja bingung, apa yang terjadi dengan kamu? Allah telah menyelamatkanku. Raja nggak terima lagi, akhirnya dikirim pasukannya yang lain, bawa anak ini ke tengah laut. Kalau memang dia mau meninggalkan agamanya, bawa kembali. Kalau enggak, tenggelamkan dia di laut. Ternyata di tengah laut pemuda berdoa kembali, ya Allah tolong selamatkan aku dengan caramu. Dan di laut ternyata pasukan ini malah yang akhirnya tenggelam dengan ombak, dengan apa cara Allah ya, dan pemuda ini bisa kembali dengan selamat. Ketika sampai di raja, si pemuda bilang, wahai raja, kalau engkau mau membunuhku ada caranya. Gimana caranya gitu? Bawa aku ke tempat lapang, kumpulkan semua orang di tempat itu, kemudian ambil panahku untuk membunuh aku. Jadi kamu nggak perlu repot bunuh aku, gunakan panahku. Sebelum bunuh kamu ucapkan, aku beriman kepada Robnya pemuda ini. Aku beriman kepada Rob pemuda ini. Jadi kan rajanya mengucapkan iman baru manah, dan itu berhasil. Tetapi rajanya nggak sadar kalau itu justru berbalik nyerang si raja gitu. Nah, ketika raja sudah melakukan itu, semua orang yang disuruh ngumpul tadi beriman kepada Robnya pemuda. Kata anak buahnya raja, loh yang kamu takutkan udah terjadi, semua orang udah beriman. Rajanya semakin marah, meninggal satu pemuda, ternyata semua masyarakat dan rakyatnya beriman kepada Allah. Akhirnya si raja memerintahkan untuk membuat parit, diisi kayu bakar dengan api, apinya menyala, semua orang yang beriman harus dilempar ke parit itu, dibunuh, dibakar hidup-hidup.
Nah, kemudian ada salah seorang ibu yang datang bersama anaknya. Ibu ini ragu-ragu mau masuk parit, kasihan anaknya, mau enggak, dia enggak mau meninggalkan imannya. Akhirnya si anak bayi ini ngomong, wahai ibuku, janganlah engkau takut dengan rahmat Allah. Akhirnya ibu itu masuk ke parit bersama anaknya. Parit api ya, ini bukan parit air. Nah, kisah bayi itu termasuk apa ya, kisah yang diabadikan ya. Ada beberapa bayi yang bisa ngomong, itu diantaranya ya kisah anak di Ashabul Ukhdud ini. Kemudian kisah Nabi Isa, ada lagi kisah Jurej. Itu diantara anak-anak yang bisa ngomong sejak bayi. Nah, mereka tadi ya, alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, ayat 8. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang mukmin itu beriman kepada Allah yang maha perkasa, maha terpuji. Allah yang maha perkasa, maha terpuji itu allazi yang lahu, bagi Allah mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Wallahu, dan Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, syahid, maha menyaksikan. Allah melihat apa yang dilakukan oleh raja beserta pasukannya. Allah melihat bagaimana ujiannya orang-orang beriman yang mereka dimasukkan ke kobaran api oleh raja dan pasukannya. Innalladzina, sungguhnya orang-orang yang fatanul mu'minina, mereka menyakiti orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minati, dan menyakiti mukmin perempuan. Summa, kemudian lam yatubu, mereka yang menyakiti ini tidak mau bertobat kepada Allah, falahum, maka bagi mereka azab jahannam, azab jahannam, walahum, dan bagi mereka azabul hariq, siksa yang membakar. Jadi orang-orang yang di dunianya menyiksa orang mukmin juga, nanti di akhirat akan Allah balas dengan azab jahannam, azab neraka jahannam, walahum azabul hariq, dan azab yang membakar. Sehingga insya Allah tidak ada yang tidak adil di hadapan Allah Ta'ala. Kalau kita memang diuji dengan kesedihan, maka kita bersabar. Semoga kita tidak diuji Allah dengan ujian yang dialami oleh orang-orang mukmin di zaman Raja Ashabul Ukhdud ini. Amin Allahumma amin. Selanjutnya mari kita hafalkan 5 kata ya, 5 kata yang akan kita hafal. Yang pertama di ayat 1, Al-Buruj. Wasamai udah pernah, Zati udah, Zati, Zu itu sama, yang mempunyai. Al-Buruj, gugusan bintang. Kemudian yang kedua, Al-Maw'ud, yang dijanjikan. Wasyahid, yang menyaksikan. Ashabul Ukhdud, ashab itu kaum atau orang yang gitu ya, pemiliknya. Ashabul Ukhdud, kaum para pembuat parit. Qu'ud, mereka duduk, jadi sambil duduk. 5 kata kita ulang lagi. Al-Buruj, gugusan bintang. Al-Maw'ud, yang dijanjikan. Wasyahid, dan yang menyaksikan. Ashabul Ukhdud, kaum para pembuat parit. Qu'ud, mereka duduk. Itu 5 kata yang kita hafalkan hari ini. Semoga menambah kosakata kita dan menambah kemudahan kita untuk memahami isi Al-Quran melalui program terjemah kita. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.